Seru guys, kita lihat perdebatan sengit antara Roy Suryo dan Rasman. Ya, mereka saling menunjukkan data, namun Roy Suryo ini tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh Rasman, lalu dia nyolong diam-diam. Dan dia meminta untuk menunjukkan data yang dimiliki oleh Rasman. Kita lihat videonya teman-teman. Kalau kepentingan ijazah Pak Jokowi, masa iya seperti ini proses perjalanannya? Ini kan sangat tidak logik. Ini data apa? Ini Kenapa Anda? Apa sih? Apa urusan Anda mengambil data pribadi saya? Dia bilang punya data. Tunjukkan datanya kalau itu data. Anda tidak berada pada. Iya, ini data apa? Tunjukkan loh, katanya ngaku-ngaku ini data. Saya kira ini seorang Roy sudah offside ya. Enggak offside. Sudah Kamu offside. bilang kamu punya data. Itu data apa? Itu surat bukan data. Nanti saya gali. Data dengan surat. Ya makanya tunjukkan. Saya bilang ini orang conclusion. kalau sudah Saya panik. akan pandu nanti. Kalau orang sudah panik jadi begini. Enggak panik karena orang Anda ini datang ke saya. keterlaluan. Data silakan. ada di sini, Oke. data ada di otak saya. Data di Apa sih otak. Anda? Udah, Yakin ini orang. stop nih konyol Oke, ini. Iman, Konyol tertibkan ini, dia. konyol ini udah. Karena dia malu sekarang karena Data di perjuangan otak mereka ini. dibilang Kita balik memang sini. punya Ya. otak. Jadi begini. Bang Rasman, data apa yang Anda Ini miliki? data apa? Saya Itu data memiliki apa? data. Yang mana Baru datanya? saya buka lagi ya. Itu data saya buka apa? lagi ya. Satu lagi ya, saya Ya, buka ya. lagi ya Iman. Ya, oke. Data apa? Kemarin Itu data malam. apa? Data apa? Ya, data penjelasan pengakuan kepada saya. Nanti saya bantu. Mana? Iya, Kenapa mana? sih Anda kok Tunjukkan. ngotot ini? Tunjukkan silakan. dulu. Saya nggak bisa ngomong kalau Anda ribut terus. Enggak, tapi jangan bohong, itu katanya dia jelas. Baru Saya punya data terbaru. Datanya mana? Nanti saya bantu. Gimana sih? Kalau saya bilang punya data, ada data. Anda Saya bantu. apa urusan Anda memaksa saya menyerahkan data? Lah ya apa urusanmu menunjukkan data yang bohong itu? Mana Nanti sih saya Anda bantu, ini? Mas. Ini data bohong Oke, ini. oke. Ini data bohong, udah ada. Stop dulu, stop semua. Saya yang pandu, percayakan pada saya. Ya. Saya akan menggali datanya. Silakan Bang. Mana Rasman. datanya tunjukkan? Salah ini Stop Mas orang. Roy. Stop Mas Roy. Sekarang saya Stop, Mas buka Roy. lagi. Mana? Rangkaian peristiwa Mana tadi. datanya di tangan itu loh? Nanti Iya. pelan-pelan. Oke. Silakan, Katanya Bang. tadi itu data dia nunjukkan gitu. Debat Rasman dan Roy Suryo mengenai ijazah palsu Jokowi. Ya. Rasman dan Roy Suryo terlibat debat panas di studio Ineos. Dari ijazah palsu hingga sertifikat telematika. Ya, perdebatan ini sengit terjadi antara kedua Ketua Umum kami Jokowi Rasman Arif Nasution dan pakar telematika Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Babak Baru Ijazah Jokowi akhirnya ditunjukkan yang disiarkan Inews. Adu argumen keduanya berlangsung panas dan menarik perhatian publik. Perdebatan bermula saat Rasman membandingkan polemik ijazah yang menimpa Jokowi dengan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dia mengatakan polemik ijazah Arsul tidak berlarut-larut lantaran yang bersangkutan langsung menunjukkan ijazah aslinya. Jawabnya singkat, Pak Arsul Sani langsung menunjukkan ijazah, ujar Rasman. Dia mengatakan orang yang melaporkan dugaan ijazah palsu Arsul Sani tidak berkoar-koaran terkait hal tersebut, apalagi melakukan uji ilmiah sehingga polemik itu selesai. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Arsul Sani itu dia membawa ke proses hukum dan tidak teriak-teriak di media sosial dan tidak melakukan uji lab dan lain-lain atas nama uji ilmiah tuturnya. Rasman lantas menyinggung latar belakang Roy Suryo. Dia menanyakan legitimasi Roy Suryo sebagai pakar telematika. Saya mau tanya, apakah Bung Roy Suryo punya sertifikasi seorang ahli telematika? Jawabnya tidak. Saya katakan tidak, kata Rasman. Ya, mendengar pernyataan itu, Roy Suryo naik pitam. Dia menunjukkan selembar kertas yang menurutnya merupakan surat keputusan atau SK
yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika. Tolong matanya lihat ke sini. Ini adalah surat SK tertera dengan sertifikasi ditandatangani oleh Menteri Komunikasi waktu itu. Artinya, Anda jangan ngawur, kata Roy. Rasman pun menimpali Roy. Dia mengatakan keilmuan yang diakui yakni bersifat linear, sedangkan Roy Suryo merupakan lulusan jurusan yang tidak linear. Mas Roy yang diakui keilmuan itu adalah linear S1, S2, S3. Anda tidak linear, ujar Rasman. Roy Suryo pun menyinggung pemenang Nobel Fisika untuk menjawab tudingan Rasman tersebut. Pemenang Nobel Fisika sekarang tuh orang fisika nggak? Ini konyol pikirannya, kata Roy. Dia lalu menyoroti status hukum Rasman. Anda itu statusnya apa? Terpidana kan? Terpidana nggak? Terpidana masih ngomong kayak gini lah, ujar Roy. Rasman pun membantah tudingan Roy. Tidak, kalau saya terpidana saya tidak ada di sini, ucap Rasman. Ya. Ya, Rasman mengaku dihubungi ajudan Jokowi, singgung pintu restoratif justice Roy Suryo. Ya, teman-teman, Rasman Nasution mengaku menerima pesan dari ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansah, yang menyatakan bahwa pintu restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi tertutup. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Andika, sudah menyatakan menutup pintu kepada RRT, Rismon, Tifa, dan Restoratif Justice, ujar Rasman Nasution dalam program Kompas Petang. Kejadian tak terduga dan mengundang tawa di tengah perdebatan serius. Roy Suryo tertangkap kamera sedang mengintip data yang dibawa oleh Rasman Nasution. Tak terhenti di situ, Roy Suryo dengan gaya khasnya langsung mendesak agar data tersebut ditampilkan secara transparan ke publik. Melihat aksi Roy Suryo, Rasman Nasution tampak kaget luar biasa hingga kehilangan kata-kata di depan kamera. Seperti apa ekspresi kocak dan ketegangan yang terjadi di antara keduanya? Mari kita lihat di video ini. Ya, semakin seru teman-teman. Ini perdebatan sengit antara Roy Suryo dan Rasman Nasution. Mantap. Ijazah palsu Jokowi semakin membooming, nggak selesai. Halo teman-teman, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Ya. Polemik ini tak hanya bergulir di ranah hukum, tetapi juga merambah ke ranah politik, menciptakan perdebatan sengit di tengah-tengah masyarakat saat ini. Ya, kita nggak tahu sampai kapan kasus ini bergulir. Ya, yang pasti yang kita lihat di media sosial sekarang ini bahwa setiap hari ini dibahas, bahkan semakin hari semakin bertambah korban-korban atas kasus ini dan juga dugaan-dugaan pelaporannya. Ya, termasuk pernyataan Rismon Sianipar yang viral minggu kemarin, ya, bahwa ada dalang di balik semuanya ini yang mendanai 50M. Ya. Nah, sejumlah pihak pun angkat bicara dalam kasus ini. Nah, sementara itu Prof. Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai isu ini adalah peristiwa hukum dan politik yang berkelindan.
Ia menjelaskan opini publik terbentuk melalui 3 tahap, ya: brainstorming, konsolidasi, dan kepastian. Karena kepastian hukum belum jelas, wacana ini terus berkembang liar di tengah-tengah masyarakat. Dan juga Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyebut adanya orang besar. Nah, orang besar itu kita nggak tahu siapa, ya. Apakah itu berkaitan dengan pernyataan respons Yani Par kemarin, yang berada di balik isu ijazah palsu ini? Ya, pernyataan simbolik itu menurut para analisis merupakan bagian dari strategi komunikasi politik. Dapat temuan. Ya, Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyebut adanya orang besar yang berada di balik isu ijazah palsu ini. Nah, orang yang besar di balik ini yang dimaksud oleh Pak Presiden Joko Widodo kita nggak tahu, ya. Apakah itu ada kaitannya dengan pernyataan Rismon yang 50M itu? Ya, biarlah waktu yang menjawab itu nanti. Pernyataan ini dinilai oleh para pernyataan simbolik itu menurut para analisis merupakan bagian dari strategi komunikasi politik. Ya, pernyataan itu pun memunculkan tafsir beragam. Ada yang menilai Jokowi sedang melakukan manajemen konflik politik. Ada yang menilai Jokowi sedang melakukan manajemen konflik politik. Ada pula yang menilai ini berpotensi menjadi bumerang jika tidak terkelola dengan baik. Ya, kasus ijazah palsu ini pada akhirnya bukan sekedar soal dokumen pendidikan, melainkan pertarungan legitimasi politik, sumber daya, dan kepercayaan publik. Pernyataan terbesarnya, siapa yang akan memperoleh keuntungan politik dari isu ini? Dan apakah Jokowi akan keluar sebagai pihak yang semakin kuat atau justru sebaliknya?